Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Setu Sindang Mulia Cibasa Bekasi, yang seluruhnya tanpa disebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, terutama yang al-fakir hormati para sesepuh, para tokoh agama, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas dipuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang kita semuanya mengharapkan kecintaan beliau dan syafaat beliau, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga istiqomah melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaat mujibah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia illah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat yang sangat amat mulia telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Sehingga pada malam ini
malam Kamis memasuki malam tanggal 6 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 di bulan November 2025. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, atas petunjuk dari Allah, dan dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat ibadah kepada Allah, di samping juga kita niat mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, terutama kedua orang tua kita, semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan mudah-mudahan kita yang hadir semuanya mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim rutin kita malam ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-477. Baiklah, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah, dengan harapan semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Jom, kami ke belakang ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
yaitu surah Al-Mu'min yang mengandung arti orang yang beriman. Juz 24 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini ayat terdapat dalam surah ke-40, yaitu surah Al-Mu'min. Juznya juz 24, ayatnya ayat 60. Baik para jamaah, ayat ini kita artikan dan kita kaji isinya. Dalam ayat ini waqala dan telah berfirman, sopo Rabbukum Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kata Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Artinya segala doa, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, yakinkan dalam hati bahwa doa-doa kita pasti oleh Allah didengar, pasti oleh Allah diijabah, pasti oleh Allah diterima. Itu janji Allah. Kemudian kelanjutan ayatnya, kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yastakbiruna, mereka menyombongkan diri, bersikap sombong, an ibadati, dari menyembah kepadaku, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Yang dimaksud an ibadati, yang diartikan dari beribadah kepadaku, menurut sebahagian para ulama ahli tafsir adalah dari berdoa kepadaku. Karena memang ayat ini di awal ayatnya memerintahkan supaya kita berdoa. Maka di pertengahan ayat Allah memberikan ancaman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku. Artinya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, ke dalam neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina. Berarti ayat ini menegaskan betapa alangkah pentingnya berdoa, dan jangan sekali-kali orang yang beriman menganggap remeh terhadap doa. Doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Berdoa itu berpahala. Bahkan tarku doa maksiatun. Meninggalkan doa adalah perbuatan maksiat, perbuatan perbuatan dosa. Bahkan menurut keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah, juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ad-du'a silahul mu'mini. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Dan kekuatan doa tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan senjata-senjata yang lainnya yang ada di dunia ini.
Karena di dalam kekuatan doa, di situ ada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Bagaimana mungkin kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib bisa menjaga Ka'bah ketika saat itu Ka'bah akan dihancurkan oleh 60.000 tentara bergajah dengan bersenjata lengkap? Secara logika pasti itu Ka'bah hancur. Mungkin Abdul Muthalib juga dibunuh, karena saat itu Ka'bah hanya dijaga oleh Abdul Muthalib. Sementara pasukan tentara bergajah yang berjumlah 60.000 dengan senjata lengkap datang dari kota Najasyi ke Mekah akan menghancurkan Ka'bah. Tapi Ka'bah sekarang masih ada nggak? Di situ ada kekuatan doa. Yang dilakukan oleh Abdul Muthalib hanya berdoa, ya Allah tolong kami, selamatkan Ka'bah. Turun pertolongan Allah. Allah kirim junudan lan tarahu, tentara-tentara Allah dari langit yang tidak bisa dilihat oleh mereka, yaitu burung ababil, melempari mereka dengan sijil. Sijil itu batu kerikil yang mengandung bara api yang diambil dari neraka. Siapapun yang terkena sijil maka badannya akan terbakar hangus. Hanya doa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, itulah kekuatan doa. Maka jangan sekali-kali menyepelekan doa. Dan kita harus yakin setiap doa pasti dijawab, cepat atau lambat. Walaupun kita nggak tahu kapan doa kita akan dijawab. Yang jelas, yakinkan dalam hati setiap doa pasti dijawab. Rasulullah pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian, kata Rasulullah, kepada Allah karena sesungguhnya, dan kalian harus yakin bahwa doa kalian pasti diijabah oleh Allah, cepat atau lambat. Pasti diijabah. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa tapi nggak diijabah, nggak boleh, nggak boleh. Sabar aja, sabar. Nanti juga kalau sudah datang waktunya mah, asal kuat kita terima nanti. Sabar, kita lagi diuji dulu. Sejauh mana kesabaran kita berdoa kepada Allah? Kita tidak boleh seujun sama Allah, tidak boleh berprasangka buruk sama Allah. Tetap harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan mengeluh, ya Allah, kok saya rajin sholat, rajin ngaji, kok rezeki seret banget. Sabar, kita lagi diuji. Sabar, harus kuat. Kita mah diuji oleh Allah seberapa dibandingkan dengan ujian yang oleh Allah diberikan kepada para nabi. Berat ujian itu. Seberapa kita mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah mukhulnya ibadah. Mukhul itu artinya sumsum. Doa itu sumsumnya ibadah. Ibadah itu sumsum itu otak. Sumsum itu otak. Jadi doa itu otaknya ibadah. Jadi kalau kita melakukan ibadah tanpa diakhiri, tanpa ditutup dengan doa di dalam ibadah kita, itu diibaratkan seperti manusia tidak punya otak. Manusia kalau tidak punya otak, manusia error. Kita beribadah, berzikir, baca Quran, tidak ditutup dengan doa, berarti ibadah kita error ibadahnya. Sombong berarti nggak mau berdoa kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah menegaskan, "Malam yas'alaha yaghdabu alaihi." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah lantaran sombong, seakan-akan tidak butuh kepada Allah, yaghdabu alaihi, maka Allah akan marah kepadanya. Kita kalau nggak mau berdoa kepada Allah, kalau nggak mau minta sama Allah, nggak mau memohon sama Allah, yaghdabu alaihi, Allah marah sama kita, Allah membenci kita. Jadi kita disuruh minta sama Allah. Kalau kita banyak minta, sering minta, Allah malah senang. Beda dengan manusia. Coba manusia kalau sedikit
kita, dia lama-kelamaan bosan nggak? Minta dulu, bentar-bentar minta, bentar-bentar datang minta. Itu manusia. Tapi kalau Allah nggak begitu, semakin rajin, semakin sering, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah akan semakin senang. Oh, ini hambaku merasa lemah, merayat-rayat di hadapanku. Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Oh, ini hambaku. Maka berdoa ini menurut keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 295. Qala Al-Ghazali, telah berkata Imam Ghazali, "Falaisa ba'da tilawati kitabillahi ta'ala azza wa jalla ibadatun tu'da bil lisani afdalu min dzikrillah wa raf'ul hajati bil adiyatil khalisati ila Allah ta'ala azza wa jalla." Artinya begini, maka tidak ada lagi ibadah yang paling afdal yang dilakukan dengan lisan setelah membaca Quran selain berzikir kepada Allah dan berdoa. Maksudnya bahwa dalam keterangan ini dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa ibadah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdal ada 3. Yang paling afdal pertama membaca Quran dengan lisan kan. Yang kedua, ranking 2 adalah berzikir kepada Allah. Dan ranking kita berdoa, ranking 3 berdoa kepada membaca Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu 3-tiganya adalah merupakan ibadah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah. Maka siapapun hamba Allah membaca Quran, Allah suka kepadanya. Siapapun hamba Allah berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, Allah suka kepadanya. Siapapun hamba Allah merengek-rengek, meminta, memohon di hadapan Allah, Allah suka kepadanya. Kira-kira jelas nggak? Cuma kadang-kadang kita malas ya baca Quran, malas. Padahal bisa baca Qurannya. Dulu kita belajar puluhan tahun ini bisa baca Quran. Sudah dikasih bisa baca Quran, malas baca Qurannya. Kan saya ilmunya nggak dihafalkan. Saya berzikir kita bisa, tapi malas. Itu penyakitnya malas itu. Al-kasalu minas syaiton wa syaitonu lakum aduwwun mubin. Malas itu datangnya dari syaitan, sedangkan syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Maka kalau kita selalu mengikuti perasaan malas untuk beribadah, syaitan seneng tepuk tangan, alhamdulillah, kata syaitan, alhamdulillah, asik, nanti gua di neraka banyak temennya, kata syaitan. Ngaji malas enggak? Padahal ngaji susah enggak? Cuma duduk doang, nggak susah ini. Berat enggak? Beratan di angkatan batu. Tapi malas kita ngaji. Dikasih minum, kopi nanti, makan kapan? Masya Allah, nikmat Allah mana lagi kamu jangan dustakan. Berdoanya bisa, tapi berdoa jarang, malas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik para jamaah, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan. Ibadah baca Quran itu ibadah yang paling afdal. Kemudian berzikir juga ibadah yang paling afdal. Berdoa juga ibadah yang paling afdal. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, kapanpun dimanapun, itu afdal, itu utama, itu disukai oleh Allah. Namun dari sekian banyaknya doa, pertanyaan saya, ada enggak sebuah doa yang paling afdal, yang paling utama daripada doa-doa yang lainnya? Ada enggak? Doa itu kan banyak ya. Kita kalau mau menghitung doa, wah mungkin puyeng kita. Nah dari sekian banyaknya doa, ada sebuah doa yang paling afdal. Doa apa itu? Alhamdulillah. Memang ada hadis yang mengatakan afdalul doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal alhamdulillah. Itu maksudnya kalau kita mau berdoa, maka awali dengan hamdalah, tutup dengan hamdalah. Kalau kita berdoa kepada Allah tidak diawali dengan hamdalah,
dan tidak ditutup berhamdalah, maka doa kita sebanyak apapun ketika nggak usah doa itu tidak mencapai keabdolan karena lafaz hamdalahnya nggak ada. Tapi ada sebuah doa yang paling abdol, bahkan doa ini penuh keberkahan. Doa yang paling abdol, yang penuh dengan keberkahan adalah doa sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda begini, "Ma min dakwatin yad'una bihal abdul abdala min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah." Mamin abdin, tiadalah ada dari seorang hamba yad'u yang berdoa biha dengan doanya. Jadi tidak ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah ketika ia berdoa abdullah yang lebih abdal, yang lebih utama, yang lebih disukai oleh Allah min selain daripada doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ternyata doa yang paling abdul kata Nabi adalah doa Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Silahkan kita berdoa sesuai kebutuhan kita masing-masing, sesuai keperluan kita masing-masing. Silahkan kita berdoa kepada Allah sesuai keinginan kita masing-masing. Tapi yang satu ini jangan dilupa, karena ini adalah yang paling afdol. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal. Doa minta rezeki banyak, doa minta tambah berkah, tambah rumah, tambah sawah, tambah istri, silahkan. Tapi doa yang satu jangan dilupakan, karena doa ini paling Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal. Apa artinya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-mu'afata fid dunya wal akhirah, keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhir. Kalau kita oleh Allah dikasih keselamatan, dikasih kesejahteraan, hidup di dunia akhirat, udah kita termasuk orang beruntung, berbahagia, sejahtera, badan sehat, uang banyak, makanan banyak, usaha lancar, anak-anak soleh, itu sejahtera namanya. Kita semuanya butuh kesejahteraan. Siapa yang mampu memberikan kesejahteraan? Hanya Allah. Maka mintalah kesejahteraan kepada Allah. Siapa yang mampu memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan akhirat? Hanya Allah. Maka mintalah keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Minta keselamatan, minta kesejahteraan di dunia dan di akhirat kepada Allah. Doanya adalah Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal. Ngomong-ngomong, doa ini suka dibaca enggak? Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kita boleh baca doa selamat, boleh baca doa Abu Darda, boleh baca doa nubuah, boleh baca doa-doa yang lainnya, boleh baca doa minta panjang umur. Silahkan. Tapi doa yang ini suka dibaca enggak? Kenapa? Padahal ini doa yang paling afdol. Doanya mudah dihafal, singkat, pendek. Kalau enggak dibaca salah. Walaupun doanya pendek, singkat, mudah dihafal, tapi ternyata inilah doa yang paling afdol. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal. Ini yang mengatakan bahwa doa ini yang paling afdol adalah baginda kita yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Tapi kalau doa ini dibaca oleh imam, diamini oleh para makmum,
atau oleh para hadirin setelah selesai wiridan, kemudian si imam berdoa diamini oleh para makmum, maka ini diganti menjadi inna. As'aluka diganti menjadi nas'aluka. Ini yang mutakalim wahdanya mesti diganti dengan nun mutakalim al ghair. Tujuannya supaya yang mengamini kebagian doa yang kita baca. Kalau ini artinya sesungguhnya aku, berarti berdoa untuk diri sendiri. Tapi kalau inna sesungguhnya kami, kalau kami berarti semuanya kena. Yang mengamini juga kebagi. Makanya kalau ada imam berdoa Allahumma inni, itu dia berdoa untuk sendiri, nggak usah diaminin. Itu imam pelit. Mendoakan orang aja pelit, apalagi ngasih mobil sama orang. Mendoakan aja pelit, nggak mau mendoakan orang lain. Mementingkan diri sendiri. Masya Allah. As'aluka pakai hamzah, aku memohon kepadamu. Nah, diganti hamzah mudharaahnya, hamzah mutakalim wahdanya diganti dengan nun mutakalim ghair. Jadi nas'aluka artinya kami memohon kepadamu. Jadi kalau nas'aluka aku memohon kepadamu. Tapi kalau nas pakai nun, nas'aluka artinya kami memohon kepadamu. Jadi kalau diamini bacanya Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Tapi kalau berdoanya untuk diri sendiri tidak ada yang mengamini, maka bacanya Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Kira-kira jelas? Nah, ini doa yang paling afdal. Kalau sudah tahu jangan dilupakan. Silahkan baca doa apapun sesuai keinginan kita. Tapi yang satu ini jangan sampai dilewatkan. Ini doa yang paling afdal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam kitab sedikit lagi, dalam kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad ini dikarang oleh seorang ulama ahli hadis yang namanya terkenal di seluruh dunia. Beliau bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari, seorang ulama perawi hadis. Nah, di dalam kitab tersebut Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, ayyud du'a afdal? Kata si laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling afdal? Rasulullah menjawab, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sal, mintalah kamu Allah kepada Allah. Kalau bacanya di wasol, maka lam sukunnya diganti dengan kasroh menjadi salillah, mintalah engkau kepada Allah. Itu sal fil amar itu. Kullu amrin majazum, setiap fil amar pasti ujung kalimatnya dijazmkan. Wa alamatu jazmi as-sukun, alamat jazmnya sukun apabila fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' shahihul akhir. Itu kalau menurut ilmu jurumiyah. Salillah, mintalah kamu kepada Allah al-afwa, pengampunan, wal afiyah, dan kesejahteraan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, doa apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah engkau kepada Allah ampunan dosa dan minta kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Berarti udah dua tuh. Tadi yang pertama doanya Allahumma inni as'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhir. Terus yang kedua, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu ampunanmu dan mohon keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhir. Summa atahul qad. Kemudian selang beberapa hari kemudian, si laki-laki tadi datang lagi kepada Nabi dan bertanya lagi, ya Nabi Allah, ayo doa afdal. Wahai Nabi Allah, doa apakah yang paling afdal? Ini pertanyaan yang kedua.
Tetap Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama seperti kemarin. Jawabannya adalah salillah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Memohonlah engkau kepada Allah, mintalah engkau kepada Allah, berdoalah engkau kepada Allah, mohon ampunan dosa dan mohon keselamatan, kesejahteraan di dunia dan ternyata dua kali ditanya dengan pertanyaan yang sama, tetap jawabannya sama, nggak rubah. Ini menunjukkan berarti doa ini sangat penting. Yuk kita baca bareng-barang. Yang pertama, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhir. Pantesan aku minta enggak sejahtera, karena enggak pernah minta sejahtera sama Allah. Nah. Yang kedua, yuk kita baca yang kedua, masih ingat? Allahumma inni as'alukal aqwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal aqwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunanmu dan memohon keselamatan, kesejahteraan di dunia dan ternyata ini dari sekian banyaknya doa yang paling afdal adalah doa yang ini. Alhamdulillah. Ini berkah ngaji kita jadi tak. Padahal sebelumnya kita nggak tahu doa yang paling afdal apa ya. Oh, doa yang paling afdal doa satu jagat. Rabbana atina. Tidak. Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Doa yang paling afdal kata Nabi, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Bahkan paman beliau yang bernama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Sayyidina Abbas, ya kan? Dan Sayyidina Abdullah punya anak Nabi Muhammad. Berarti Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Nah, Sayyidina Abbas paman Rasulullah pernah datang kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, aldimni say'an as'alullah ta'ala. Kata Sayyidina Abbas, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang mana aku harus berdoa kepada Allah. Jadi pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas minta diajari doa sama ponakannya, sama Rasulullah. Rasulullah menjawabnya begini, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai pamanku, mintalah untuk kepada Allah kesejahteraan di dunia dan ternyata ini doa yang paling afdal. Sampai-sampai pamannya sendiri diajarkan doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang hidayah, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan, kemampuan lahir batin untuk bisa mengamalkan ilmu kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah, mari kita tutup kalau kita malam ini diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Yeah.